Tangannya dingin karena udara malam. Tetapi genggamannya terasa hangat di dadaku. Tubuh kami semakin rapat. Tak ada suara, tak ada kata. Tak sadar droneku yang semula parkir mendadak keluar, mencari target, berputar-putar begitu lama. Menemukan pintu gerbang persembunyian Juliet, karena belum pernah terdeteksi sinyal. Setelah berputar-putar cukup lama, akhirnya droneku menemukan pintu gerbang persembunyian Juliet. Ditandai sinyal banjirnya di depan pintu gerbang persembunyian. Namaku Sony. Sudah hampir 3 tahun aku bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Hartono di Malang. Awalnya semua terasa biasa saja, mengantar ke kantor, menjemput tamu, membersihkan mobil, dan memastikan semua perjalanan berjalan tepat waktu. Aku berasal dari Jember dan datang ke Malang dengan mimpi sederhana, mengumpulkan uang agar Somedai bisa melanjutkan kuliah yang sempat terhenti karena keadaan ekonomi keluarga. Selama bekerja, aku selalu menjaga sikap. Juraganku dikenal tegas dan disiplin, sehingga semua pegawai di rumah itu bekerja dengan hati-hati. Namun semuanya mulai berubah sejak aku sering mengantar Juliet, putri tunggal keluarga Hartono yang kini sudah berusia 21 tahun dan kuliah di salah satu universitas ternama di Malang. Juliet berbeda dari bayanganku tentang anak orang kaya. Ia tidak sombong, tidak suka memerintah berlebihan, dan sering berbicara santai denganku seolah aku bukan sekadar sopir keluarga mereka. Dari hari ke hari, obrolan kami semakin panjang. Kadang ia bercerita tentang tugas kuliah, tentang tekanan dari ayahnya, atau tentang rasa sepinya tinggal di rumah besar yang selalu terlihat mewah tetapi terasa dingin. Aku selalu mendengarkan tanpa banyak bicara, sampai akhirnya aku sadar bahwa kehadiranku mulai berarti untuknya, dan keberadaannya mulai mengusik pikiranku lebih dari yang seharusnya. Hubungan kami berkembang sangat pelan, hampir tanpa kusadari. Awalnya hanya percakapan ringan di dalam mobil saat perjalanan menuju kampus. Juliet sering duduk di kursi depan dan memutar lagu-lagu favoritnya sambil bercerita tentang banyak hal. Ia suka mengomentari jalanan kota Malang saat pagi hari, tentang udara dingin yang menurutnya membuat kota itu terasa hidup. Kadang ia bertanya tentang masa laluku, tentang keluargaku di Jember, dan alasan kenapa aku berhenti kuliah. Tidak banyak orang yang pernah benar-benar ingin mendengarkan ceritaku. Jadi saat Juliet bertanya dengan tulus, aku merasa dihargai. Aku mulai nyaman berada di dekatnya. Namun rasa nyaman itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Suatu sore setelah hujan deras mengguyur kota, Juliet keluar dari gerbang kampus sambil membawa beberapa buku di tangannya. Ia tampak lelah. Begitu masuk ke mobil, ia menghela napas panjang dan berkata bahwa ia tidak ingin langsung pulang. Aku menatapnya sebentar sebelum menyalakan mesin mobil. Mau kemana, Non? Kemana aja. Aku cuma pengen jalan dulu. Aku akhirnya membawa mobil berkeliling tanpa tujuan pasti. Kami melewati jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu kendaraan. Juliet membuka sedikit jendela mobil dan menikmati udara dingin yang masuk bersama aroma hujan. Untuk pertama kalinya, suasana di antara kami terasa begitu dekat dan tenang. Ia tidak memainkan ponselnya, tidak sibuk dengan dunia luar, hanya duduk di sampingku sambil bercerita tentang hidupnya. Ia mengaku lelah selalu dituntut sempurna. Ayahnya ingin ia meneruskan bisnis keluarga. Ibunya ingin ia menjaga citra keluarga. Teman-temannya hanya melihatnya sebagai gadis kaya yang hidupnya mudah. Padahal menurut Juliet, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenalnya. Kadang aku iri sama orang biasa, katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Orang biasa juga punya masalah, Non. Iya, tapi setidaknya mereka bebas memilih hidup mereka sendiri. Kata-kata itu terus teringat di kepalaku bahkan setelah kami pulang malam itu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi lebih personal. Juliet mulai sering mengirim pesan larut malam. Awalnya hanya bertanya apakah aku sudah makan atau belum. Lalu berkembang menjadi cerita panjang tentang kegelisahannya. Kadang ia mengirim foto langit malam dari balkon kamarnya. Kadang ia mengirim rekaman suara sambil mengeluh tentang tugas kuliah. Aku selalu membalas seperlunya karena takut terlalu jauh terlibat. Namun setiap kali ponselku berbunyi dan nama Juliet muncul di layar, ada perasaan hangat yang sulit kujelaskan. Aku tahu hubungan seperti ini berbahaya.
Aku hanyalah sopir. Sedangkan Juliet adalah anak pemilik rumah tempatku bekerja. Perbedaan status itu seperti tembok tinggi yang tidak mungkin kulewati. Tetapi Juliet seolah tidak peduli. Ia tetap memperlakukanku dengan hangat, bahkan semakin dekat dari hari ke hari. Suatu malam, ia meminta dijemput dari rumah temannya lebih larut dari biasanya. Ketika ia masuk ke mobil, wajahnya terlihat murung. "Mas Sony, kalau suatu hari aku pergi dari rumah, menurut Mas aku bakal dicariin nggak?" Aku menoleh cepat. "Jangan ngomong gitu, Non. Aku serius. Kadang aku capek." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini aku hanya melihat Juliet sebagai gadis ceria yang selalu tampak percaya diri. Tapi malam itu aku melihat sisi lain dirinya. Seseorang yang sebenarnya kesepian. Kami berhenti di sebuah kedai kopi kecil yang buka 24 jam. Tempat itu sederhana dan jauh dari keramaian pusat kota. Juliet tampak lebih nyaman di sana dibanding restoran mahal yang sering ia datangi bersama keluarganya. Ia tertawa kecil saat melihat dekorasi kedai yang sederhana. "Aku suka tempat kayak gini," katanya. Kami duduk cukup lama. Untuk pertama kalinya, kami berbicara bukan sebagai majikan dan karyawan, melainkan seperti dua orang yang saling mengenal secara pribadi. Ia bertanya tentang cita-citaku. Aku menjelaskan bahwa aku ingin melanjutkan kuliah dan somedai membuka usaha sendiri. "Mas pasti bisa," katanya yakin. Aku tertawa kecil. Hidup nggak sesimpel itu. Kadang hidup jadi rumit karena kita takut melangkah. Kalimat itu membuatku diam cukup lama. Malam demi malam berlalu, dan hubungan kami semakin sulit dijelaskan. Juliet mulai sering mencari alasan agar bisa pergi bersamaku lebih lama. Kadang ia sengaja meminta diantar membeli buku ke toko yang jauh. Kadang ia mengajakku mampir membeli makanan malam setelah pulang dari kampus. Kami mulai memiliki kebiasaan kecil yang terasa spesial. Mendengarkan lagu yang sama di mobil, membeli kopi di tempat yang sama, atau berbicara tentang mimpi masing-masing saat perjalanan malam. Aku sadar bahwa aku mulai jatuh hati, dan itu membuatku takut. Aku mencoba menjaga jarak beberapa kali. Aku mulai membatasi obrolan dan membalas pesan seperlunya. Namun Juliet menyadarinya. "Mas marah sama aku?" tanyanya suatu pagi. "Enggak, Non." "Terus kenapa jadi dingin?" Aku menggenggam setir lebih erat. "Aku cuma sadar posisi aku di mana." Juliet terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku nggak pernah nganggep Mas rendah." Ucapan itu justru membuat dadaku terasa semakin sesak. Beberapa minggu kemudian, hubungan kami mulai berubah menjadi rahasia yang nyata. Kami tidak pernah mengumumkan apapun, tetapi cara kami saling memandang sudah cukup menjelaskan semuanya. Saat berada di rumah besar keluarga Hartono, kami menjaga jarak dengan sangat hati-hati. Juliet bersikap seperti biasa di depan orang tuanya. Aku pun tetap bekerja profesional. Tetapi begitu berada di luar rumah, suasana berubah. Suatu malam kami pergi ke kawasan Batu untuk melihat lampu kota dari atas bukit. Udara dingin menusuk, dan kota terlihat indah dari kejauhan. Juliet berdiri di dekat pagar pembatas sambil memandang kerlip lampu di bawah. "Mas pernah nggak ngebayangin hidup yang beda dari sekarang?" tanyanya. "Sering." "Kalau Mas punya kesempatan, Mas mau jadi apa?" Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. "Aku cuma pengen hidup tenang dan cukup." Juliet tersenyum kecil. "Aku pengen hidup bebas." Kami saling diam cukup lama setelah itu. Lalu tanpa diduga, Juliet menggenggam tanganku. Aku langsung menegang. "Non, bentar aja," katanya lirih. Tangannya dingin karena udara malam, tetapi genggamannya terasa hangat di dadaku. Tubuh kami semakin rapat. Tak ada suara, tak ada kata. Tak sadar droneku semula parkir. Mendadak keluar, mencari target. Berputar-putar begitu lama menemukan pintu gerbang persembunyian Juliet. Karena belum pernah terdeteksi sinyal. Setelah berputar-putar cukup lama, akhirnya droneku menemukan pintu gerbang persembunyian Juliet. Ditandai sinyal banjirnya di depan pintu gerbang persembunyian. Aduh. Suara itu yang ku dengar dari mulut Juliet.
Sampai gerbang persembunyian benar-benar hancur terkena dronku. Hingga akhirnya meledak bersama-sama tanpa sisa. Hanya keringat kami menjadi saksi. Kami mengulang beberapa kali sampai lupa status kami yang jauh berbeda. Tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah dan beban. Saat itu aku tahu bahwa hubungan kami sudah melangkah terlalu jauh. Setelah malam itu, semuanya terasa berbeda. Aku mulai memikirkan Juliet bahkan saat tidak sedang bekerja. Aku memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Cara ia menyelipkan rambut ke telinga saat gugup, kebiasaan menggigit sedotan minuman saat berpikir, atau bagaimana wajahnya selalu tampak tenang ketika mendengarkan lagu favoritnya. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada rasa takut terus menghantui. Aku sadar jika hubungan ini terbongkar, aku mungkin akan kehilangan pekerjaan. Bukan hanya itu, aku juga bisa kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hidupku. Tetapi semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin Juliet mendekat. Suatu malam ia mengirim pesan singkat. Aku kangen ngobrol sama Mas. Aku membaca pesan itu berkali-kali sebelum membalas. Istirahat. Non. Besok pagi kuliah kan? Beberapa detik kemudian ia membalas lagi. Mas selalu jawab kayak sopir profesional ya. Aku tidak bisa menahan senyum kecil. Keesokan harinya, saat perjalanan menuju kampus, Juliet tiba-tiba berkata tanpa menatapku. Aku suka sama Mas. Tanganku hampir salah memindahkan gigi mobil. Suasana langsung sunyi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Juliet akhirnya tertawa kecil. Mungkin karena melihat ekspresiku yang panik. Santai aja, Mas. Aku cuma jujur. Namun bagiku, pengakuan itu mengubah segalanya. Sejak saat itu hubungan kami menjadi semakin emosional. Kami mulai sering bertemu diam-diam di luar jam kerja. Kadang di kedai kopi kecil, kadang di taman kota saat malam sudah sepi. Juliet selalu tampak bahagia saat bersamaku. Aku kangen drone MU Mas. Kata-kata itu yang sering muncul dari bibir Juliet. Kami selalu mengulang lagi dan lagi melepaskan droneku ke gerbang persembunyian Juliet, sampai kami benar-benar puas. Asalkan ada waktu, aku dan Juliet selalu mengulang terus. Melihat senyumnya membuatku lupa pada semua risiko yang ada. Tetapi rahasia tidak pernah benar-benar aman. Suatu siang, salah satu asisten rumah tangga memandangku dengan tatapan aneh saat Juliet turun dari mobil. Aku mulai merasa ada yang memperhatikan perubahan sikap kami. Bahkan teman kampus Juliet tampaknya mulai curiga. Kalian dekat ya? Tanya salah satu temannya suatu hari sambil tersenyum tipis. Juliet hanya tertawa santai. Tetapi setelah itu ia tampak gelisah sepanjang perjalanan pulang. Kalau semua orang tahu gimana? Tanyanya pelan. Aku menghela napas panjang. Mungkin memang sebaiknya kita berhenti sebelum semuanya makin rumit. Juliet langsung menatapku. Mas nyesel dekat sama aku. Bukan gitu. Aku cuma takut. Aku juga takut. Tapi aku nggak mau pura-pura nggak punya perasaan. Jawabannya membuatku diam. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Kami sama-sama sadar bahwa hubungan ini tidak mungkin terus disembunyikan selamanya. Namun semakin dekat kami, semakin sulit untuk saling menjauh. Pada suatu malam hujan, Juliet memintaku berhenti di pinggir jalan yang sepi. Suasana mobil dipenuhi suara hujan yang jatuh di atap kendaraan. Juliet menatap keluar jendela beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Kalau Somedai ayah tahu tentang kita, apa Mas bakal ninggalin aku? Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku menjawab dengan jujur. Aku nggak tahu harus ngelakuin apa. Tapi yang jelas, aku nggak pernah nganggep semua ini main-main. Juliet tersenyum tipis, lalu menyandarkan kepalanya ke kursi sambil memejamkan mata. Tidak ada kata-kata lagi malam itu. Kami melakukan lagi di dalam mobil. Tanpa rasa takut dan bersalah. Drone MU memang bikin candu Mas. Hanya itu kata-kata dari Juliet. Namun keheningan di antara kami terasa lebih dekat. Hubungan kami tetap menjadi rahasia selama beberapa bulan berikutnya. Kami belajar menyembunyikan perasaan di depan orang lain. Juliet tetap menjadi putri keluarga Hartono yang elegan dan ceria.
Aku tetap menjadi sopir yang tenang dan profesional. Tetapi di balik semua itu, kami menyimpan dunia kecil yang hanya dimengerti oleh kami berdua. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini salah? Mungkin memang salah. Tetapi setiap kali Juliet tersenyum padaku dari kursi depan mobil, setiap kali ia memanggil namaku dengan nada lembut yang berbeda dari orang lain, aku merasa sulit untuk pergi. Dan semakin hari, aku mulai sadar bahwa hubungan rahasia ini bukan lagi sekadar kedekatan sesaat. Kami sudah saling menjadi tempat pulang. Meski begitu, badai yang sebenarnya belum datang. Suatu malam, saat aku baru selesai mencuci mobil di garasi rumah keluarga Hartono, juraganku tiba-tiba datang menghampiri. Wajahnya serius seperti biasa. "Sony," katanya pelan. "Akhir-akhir ini Juliet sering pulang malam ya?" Dadaku langsung terasa tegang. Aku mencoba tetap tenang. "Kadang ada tugas kampus, Pak." Beliau mengangguk pelan, tetapi tatapannya membuatku merasa tidak nyaman. "Kamu jagain dia baik-baik." "Siap, Pak." Setelah beliau pergi, aku berdiri lama di garasi sambil memandangi lantai yang basah. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa bahwa rahasia kami berada di ujung bahaya. Malam itu Juliet mengirim pesan lagi. "Aku pengen ketemu kangen drone MU." Aku membaca pesan itu sambil menarik napas panjang. Aku tahu hubungan kami mungkin tidak akan bertahan mudah. Tetapi aku juga tahu satu hal. Aku sudah terlanjur mencintainya. Dan mungkin Juliet pun merasakan hal yang sama. Pagi berikutnya, matahari malang bersinar cerah seolah tidak ada apapun yang berubah. Aku kembali menjemput Juliet seperti biasa. Ia masuk ke mobil dengan wajah tenang dan senyum kecil yang hanya aku pahami artinya. Di depan dunia kami tetap dua orang dari kehidupan berbeda. Namun di balik semua kepura-puraan itu, ada rahasia yang terus tumbuh di antara kami. Rahasia yang perlahan mengubah hidup kami berdua. Sampai kisah ini ditulis kami masih menyimpan rahasia kami.